Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yawm yawmul arbi'a sabi' min syahri mayu 2025. Alhamdulillah, we still have lesson Riyadhus Salihin in the chapter Babul Hathi ala al-Izdiyad min al-Khair fi awakhiril umr, urging towards increasing good action in later part of life. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang keempat. Maka kita mulai hadis yang keempat. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jal taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla wafatih hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu muttafaqun alaih. Pada hadis yang keempat ini, an Anas radhiyallahu anhu qala, from Anas radhiyallahu anhu said, innallaha azza wa jal taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla wafatih. So Allah, the Rabb of honor and glory, sent revelation or wahyu to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam more frequently before his death hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahy than at any other time is wahy, is revelation before Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam death. Maka di hadis yang keempat ini dari Anas, sesungguhnya Allah, kata Anas, menurunkan banyak sekali wahyu sebelum wafatnya Nabi. Sampai Nabi meninggal tidaklah kecuali wahyu-wahyu itu diturunkan. Maka inilah hadis yang keempat. Lalu mana wajah pendalilan di dalam hadis ini, barakallahu fikum? Pendalilan dengan bab tambahan amal bagi mereka orang-orang yang sudah merasa dirinya diambang pintu kematian dengan usia yang sudah tua dan sebagainya. Maka di sini mana wajah pendalilan? Wajah pendalilan, the point from this hadith, during the last days of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, the abundance of wahy or revelation was an indication that he was about to leave this world. Maka selama di waktu-waktu terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, the last days with Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan, maka turun revelation, turun wahyu-wahyu yang banyak. Maka ini merupakan indikasi bahwa beliau akan meninggalkan dunia ini. Maka wajah pendalilannya jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan oleh Allah wahyu-wahyu yang sangat banyak. Maka di sini masuk kepada bab al-izdiyad fil khair, tambahan-tambahan yang bagus yang dilaksanakan oleh Nabi kita, yang mana tidak tanggung-tanggung. Tambahan amalan sebelum meninggal Nabi kita adalah wahyu yang turun langsung dari Allah, diberikan kepada Jibril tentang Al-Quran atau hadis-hadis Al-Qudsi dari ucapan Allah dan yang lainnya, yang mana wahyu tersebut akan abadi, forever, dibaca oleh
kaum muslimin dan manusia setelahnya sampai akhir zaman. Maka ini adalah wahyu yang sangat mulia. Maka Allah menurunkannya kepada Nabi kita terus menerus sebelum wafatnya, agar selesai dari nubuwah. Maka ini hadis yang kita baca pada pelajaran hari ini, hadis yang keempat. Maka poin pendalilannya indikasi, was an indication that he was about to leave this world. Maka dari indikasi Nabi akan meninggal dekat, Allah menurunkan wahyu-wahyu kepada Nabi yang banyak. Maka inilah keutamaan Nabi kita, di mana di saat beliau akan dicabut nyawanya, akan meninggalkan dunia ini, maka Allah berikan tambahan-tambahan amal, tidak tanggung-tanggung tambahan amalnya adalah diturunkan wahyu oleh Allah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang terakhir dari bab ini. So we coming to the last hadith in this chapter. Qala al-muallif rahimahullah al-khamisu an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Rawahu Muslim. So from Jabir radhiyallahu anhu said, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. So everyone will be raised in the condition in which he dies. Everyone will be raised in the condition in which he dies. Maka maknanya yub'atsu kullu 'abdin, seluruh yang namanya abdin. The lafaz kullu, the word of kullu, the meaning is general. So kullu 'abdin, all the slave from jinn and from human, dari laki-laki, perempuan, baik kalangan jin ataupun manusia, yub'atsu kullu 'abdin, so they all ala ma mata alaihi, came together, everyone, jin or human, will be raised in the condition in which he dies. The meaning here is seluruh manusia atau jin laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, meninggalnya, itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti dia itu meninggalnya. So, brother, if someone die and he drank the khamr or take a drug or maybe dying because coked after cigarette, maka terbayang ya ibadah Allah, seseorang yang mati dalam keadaan mabuk dan tersedak terlalu banyak alkohol di perutnya, kemudian dia muntah dan mati, atau sedang menghisap vape ataupun sigaret, rokok, maka tersedak dengan asap nikotinnya dan batuk, kemudian mati. Maka dia akan diutus atau akan dibangkitkan dalam keadaan mencekik botol, atau dalam keadaan jarinya mencekik dari vape ataupun sigaret. Iya dan billah. Maka begitupun mereka orang-orang yang bermain musik, di saat tangan-tangannya memijit chord-chord dari piano, ataupun di saat tangannya
memegang dari grip-grip gitar dan kepalanya headbang sampai pusing-pusing, putar-putar kepalanya. Kemudian Allah mencabut nyawanya, maka dia yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Maka dia dalam keadaan menggenjreng gitar dibangkitkan dan kepalanya headbang berputar-putar, iya dan billah. Maka ini dari makna hadis. Maka apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Apa yang kita petik dari hadis ini, barakallahu fikum? Dan juga apa yang menjadi poin pendalilan di dalam hadis ini? Maka di dalam hadis ini, barakallahu fikum, this hadith has a meaning similar to the one quoted at another place, which signifies that if a person dies performing good deeds, he will have a good end. And the one who dies in misdeeds or bad deeds, he will come to a bad end or bad ending. Maka hadis ini memiliki makna yang mirip dengan hadis-hadis yang mungkin telah kita lewati tentang dicabutnya manusia di akhir dari umurnya dari apa yang dia lakukan. Yang menandakan bahwa jika seseorang meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan su'ul khotimah. Dan orang-orang yang meninggalkan dalam keadaan melakukan perbuatan buruk, ia akan mendapatkan su'ul khotimah. Dan orang-orang yang meninggalkan dalam keadaan berbuat baik, dia akan mendapatkan husnul khotimah. Seperti hadis yang pernah kita lewati, hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, yang lafadznya innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah wa huwa maktubun min ahlin nar falamma kana qabla mautihi tahawwala ila amali ahlin nar famata fadakhalan nar. So this hadith same with this meaning. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah wa huwa min ahlin nar. So maybe you saw the man in the world, he did bad until you thinking his man is in the hellfire. But Allah won't make change this guy with the guiding. Namun Allah menginginkan dia dengan mendapatkan hidayah menjadi penduduk ahli surga. So Allah change his life. Allah make him forgive to Allah. And after this, he make good deeds and die. So he die and have good deeds and he will be going to the paradise. Maka di dalam hadis Ibnu Mas'ud bisa jadi seseorang mempunyai amalan-amalan yang buruk setiap harinya. Sampai-sampai orang mengatakan orang ini layak untuk masuk api neraka. Antara dia dengan api neraka hanya satu jengkal saja. Namun Allah menginginkan dia itu menjadi penghuni surga. Allah akan menggantikan amalannya. Dari yang buruk dia bertaubat. Kemudian Allah menggantikan dia dengan hidayahnya beramal kebaikan dan mati dalam keadaan kebaikan dan masuk surga. Maka hadis ini menunjukkan seperti itu. Bahwa yub'atsu kullu abdin, akan dibangkitkan seluruh hambanya ala ma mata alaih, jika dia melaksanakan salat. Padahal tadinya preman. Padahal tadinya tidak pernah salat. Kemudian salat hanya beberapa waktu. Kemudian dimatikan, maka insya Allah disebutkan di hadis ini akan dibangkitkan dalam keadaan ma mata alaih,
dibangkitkan sebagai ahli shalah. Alhamdulillah. Wakadhalika hadis Sahal ibnu Sa'ad yang sering kita dengar. Di dalam peperangan, lama kana fi ghazwatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man arada an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the battle, in the jihad, to the other sahabah, man kana yuridu an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hada. If someone want to see who is the man will be coming to the hellfire, you can see this guy. So all the people know this guy is Sahaba and make jihad with Nabi and pray in the night. Maka semua orang tahu sahabat ini agung, di mana di siang hari menerjang bagaikan singa padang pasir menebas leher kaum musyrikin, jihad bersama Nabi. Amalan yang sangat besar. Dan di malam hari dia menangis, salat, menghadap Allah. Namun, disebutkan man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat contoh dari penduduk ahli api neraka, lihat orang ini. Maka terheran para sahabat. Maka diketahui setelah itu dia melaksanakan suicidal, tidak sabar dari luka-luka yang dia dapati di peperangan yang besar. So the man is not be patient when he have big battle. So he suicidal with his sword. Maka dia bunuh diri dengan pedangnya. Maka when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heard from the Sahabah about this guy, bad ending. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. The meaning is innamal a'malu, so the man came to the fire, came to the hellfire or paradise, is with the bad ending and good ending, with the good deed or the bad deed. Allahul musta'an. Maka hadis ini memiliki makna yang mirip dengan hadis yang dikutip di hadis-hadis yang kami sebutkan tadi, yang menunjukkan bahwa jika seseorang meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan baik, dia akan mendapatkan akhir yang baik. Dan orang yang meninggalkan dalam keadaan melakukan keburukan, di akhirnya ia akan mendapatkan bad ending, akhir yang buruk. So this hadis, barakallahu fikum, has a meaning similar to the one quoted at other place, which signifies that if a person dies performing good deeds, he will have a good end. And the one who dies in misdeeds, he will become to be a bad end. So what is the point here? Maka mana poin pendalilannya di sini, barakallahu fikum, dalam bab agar kita dianjurkan melaksanakan amalan-amalan yang banyak di akhir dari usia kita. Maka poin pendalilannya, it is therefore necessary that one should always avoid this obedience of divine injunction, especially in old age and illness, because one may fall in the clutch of death at any time. Maka poin pendalilan dari hadis ini, oleh karena itu, barang siapa yang di akhirnya melaksanakan amal buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Dan barang siapa yang di akhirnya melaksanakan amal yang penuh dosa dan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan
dosa dan kemaksiatan kelak. Seperti pepatah, barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Oleh karena itu, seseorang harus selalu menghindari ketidaktaatan terhadap perintah-perintah Allah, terutama di usia tua dan dalam keadaan sakit. Karena seseorang bisa jatuh ke dalam cengkraman maut kapan saja. Maka ini wajah pendalilan yang sangat jelas juga di saat seseorang akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana di saat dia dimatikan, maka berpikir orang-orang yang tua jompo, orang-orang yang sakit-sakitan, dan juga bahkan para pemuda dan orang yang sehat. Maka bisa jadi maut itu menjemput kapanpun. Maukah Allah membangkitkan kita dalam keadaan sholat, dalam keadaan kita melaksanakan puasa, dalam keadaan kita mengajar, dalam keadaan kita seakan-akan menulis fawaid? Maka tentu mau, karena itu semuanya baik. Maka laksanakanlah perbuatan-perbuatan yang baik, agar jika Allah menjadikan kita meninggal dalam keadaan good deeds, Allah akan menjadikan kita husnul khotimah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, dan jazakumullahu khaira atas doanya. Dan insya Allah di waktu-waktu yang akan datang mungkin kita akan memberikan kajian-kajian, kecuali jika memang saya harus menunggu di rumah sakit.